Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdlatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Al-Mukarram, orang tua kita, guru kita, ayahanda kita, Bapak Tuan Guru Haji Yusuf Makmun, sekaligus beliau adalah Ketua Dewan Mustasyar Pengurus Besar NWDI, dan juga beliau adalah Amidul Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancur. Yang tiang hormati saudara tiang Bapak Narsudin, ya, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, sekaligus juga adalah ketua atau pimpinan pemuda NWDI Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah tadi menyampaikan sambutan. Yang tiang hormati, mudah-mudahan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, memimpin masyarakat kita, warga kita yang ada di Sesaid niki. Dan juga yang mohon maaf tadi disebut Bu Camat, ya, ada? Kayaknya nggak ada, ya? Ya. Oh, Bu Camat karena sedang menghadiri acara di tempat lain, ya. Tapi alhamdulillah ada camat kita yang walaupun belum pernah dilantik, ya. Ya. Jadi karena ibu camat, ya, berarti bapak juga camat, ya. Jadi ini alhamdulillah, ya. Biasanya kalau ada Pak Camat maka istrinya pasti Bu Camat. Maka jamaah di sini rupanya tidak mau ketinggalan, karena ada Bu Camat maka bapaknya dipanggil Pak Camat. Alhamdulillah. Oke. Kemudian saudara tiang, adinda tiang, yaitu Tuan Guru Haji Khairul Faridi. Beliau adalah salah satu ketua pengurus daerah NWDI Kabupaten Lombok Utara. Kemudian para kepala dusun, ya, kemudian para ketua-ketua RT, para pengulu, para kiai, dan juga adik-adik semua dari Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah NWDI Pancur, ya, para jamaah seluruhnya yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, tetapi seluruhnya tiang hormati dan tiang hargai. Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah malam ini luar biasa. Jadi kami sudah mendatangi masjid-masjid, ya, di berbagai masjid. Saya lihat ini mungkin jamaah tarawih paling banyak, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, luar biasa jamaah Batu Jompang ini, ya. Full masjidnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok malam juga seperti ini, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan, ya. Ya. Jadi di beberapa masjid yang sudah kita datangi, subhanallah, banyak kemajuan-kemajuan, ya. Di kemajuan, bukan kemajuan masjidnya, ya, tapi kemajuan safnya. Masih ada yang sudah ada yang satu saf, ya, sudah ada yang 1,5 saf dan sebagainya, ya. Maka di tempat ini luar biasa. Oke. Mudah-mudahan sekali lagi, ya, besok malam lebih banyak lagi dari ini yang hadir, ya. Ini memang ujian kita, semakin kita menyelesaikan puasa ini, ya, ujian kita untuk salat tarawih semakin besar, ya, karena biasanya di hari-hari terakhir, ya, justru yang ramai itu adalah Masjid Al-Mall, ya, yang ada di Mataram, ya. Kemudian Tanjung juga, ya, ramai. Masjid-masjid kita justru di saat-saat kita bersama-sama mengharapkan kita bisa beribadah di malam yang sangat, ya, dianjurkan, yaitu malam Lailatul Qadar, justru masjid kita kadang-kadang sepi dari jamaah. Ini sungguh menyedihkan, ya, bahwa ukuran-ukuran kita
itu banyak di antara kita yang sudah mengubah ukuran kita itu dari ukuran-ukuran akhirat menuju kepada ukuran-ukuran dunia, ya. Bayangkan itu. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu sama dengan kita beribadah 1000 bulan, ya. Ternyata tidak semua kita sama keinginan kita untuk mendapatkan kelebihan itu. Bagaimana orang tua kita mengajarkan bahwa setiap akhir 10, ya, di 10 akhir bulan suci Ramadan, terutama malam-malam ganjil, orang-orang tua kita dulu berjaga, ya. Bagaimana caranya berjaga? Malaman, ya. Malaman selikur, malaman telulikur, malaman 5 likur, Pak Kades, malaman 7 likur, malaman siwak likur. Sampai dia pasang lampu di berbagai jalan, itu untuk menunjukkan bahwa warga kita atau masyarakat kita, orang tua kita pada saat itu merindukan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu, ya. Ini sungguh luar biasa. Jadi kita tidak bicara soal Lailatul Qadar itu nanti seperti apa menemukannya, ya. Ada yang mengatakan kalau peloncor dibuka, ya, bong dibuka terus tidak ada airnya keluar, ini Lailatul Qadar sudah ini. Padahal bisa jadi memang tidak ada airnya, ya. Atau ada pohon tumbang dan sebagainya. Yang penting Allah merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu supaya kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal. Sebab walaupun Allah yang memberikan kemuliaan yang besar di mana orang beribadah pada malam hari itu, ya, pahalanya sama dengan 1000 bulan, tetapi tentu tidak akan memiliki pengaruh apa-apa bagi orang yang tidak ada ibadah di dalamnya. Oke? Jadi tidak ada nilainya yang lebih untuk kita. Maka mungkin itulah yang disebut oleh Nabi kita, serugi-rugi orang nanti di akhirat itu adalah orang yang usianya oleh Allah dipertemukan dengan Lailatul Qadar atau dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tetapi tidak mendapatkan kelebihan apa-apa dari apa yang Allah karuniakan itu. Insya Allah selebihnya tentu nanti akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru kita yang menyampaikan sambutan atas nama pengurus daerah NWDI Kabupaten Lombok Utara, di mana kami selaku tuan rumah sebetulnya untuk menerima adik-adik kami, ananda kami yang berasal dari Ma'had untuk melakukan safari di Kabupaten Lombok Utara. Nah, atas nama pimpinan daerah pengurus NWDI Kabupaten Lombok Utara yang menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa ini, khusus kepada jamaah kita yang ada di Batu Jompang ini, yang ada di Sesaid pada umumnya, Pak Kepala Desa. Alhamdulillah luar biasa sambutan masyarakat kita terhadap kehadiran adik-adik kita yang melaksanakan safari Ramadan ini. Bahkan tadi tiang Jumatan di Rempe Darussalam, ya, sebenarnya masyarakat juga sangat mengharapkan, mempertanyakan, nggak mau diharap safari Ramadan tahun ini, subhanallah. Kemudian di beberapa tempat juga ternyata safari Ramadan Ma'had ini yang ditanyakan. Maka mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa safari Ramadan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majriyah Asy-Syafi'iyah ini insya Allah memang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya adik-adik semua, juga para jamaah pengurus daerah NWDI Kabupaten Lombok Utara yang diamanahkan, ya, selaku ketua. Selain juga, ya, diamanahkan juga sebagai wakil ketua 1 pengurus besar NWDI, ya. Seharusnya besok ini kami harus hadir di Jogja untuk melantik pengurus wilayah NWDI Yogyakarta. Alhamdulillah Pak Tuan Guru, Pak TGB berangkat langsung dari Jakarta. Ya, seharusnya tiang menemani besok, tetapi karena agenda safari Ramadan kita juga full, maka kami, ya, berikan kepada kawan-kawan lain untuk menemani, ya, Al-Mukarram Tuan Guru Bajan. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, dari sisi tiang selaku ketua pengurus daerah NWDI Kabupaten Lombok Utara, ya, tentu tiang menyampaikan rasa syukur kita yang dalam. NWDI alhamdulillah, ya, sejak kemarin ketika kita muktamar pertama, yaitu penyebarannya sudah mencapai hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Bahkan sekarang kita sedang mempersiapkan pengurus NWDI yang ada di Aceh, ya. Insyaallah mungkin setelah Ramadan ini, ya, kita akan datang ke sana. Kemudian juga sedang dibentuk pengurus wilayah NWDI Padang, ya, Sumatera Barat, di mana tiang bersama Tuan Guru Pak Dewan Mustasyar juga sudah alhamdulillah pernah datang ke sana. Sambutan masyarakat luar biasa.
kami datang ke sana langsung diberikan wakaf tanah 10 hektar di sana, alhamdulillah ya. Bahkan itu kita ditanya, ketika kami tanya Pak yang memberikan itu, kira-kira Bapak mau kasih kami berapa ya, saya bilang seperti itu. Nyata beliau balik tanya, Bapak butuh berapa, katanya. Ya, kami dibawa ke tanahnya yang luasnya sekitar 150 hektar ya. Maka dia katakan, ayo madrasah butuh berapa? Saya kontak ya beliau TGB, saya katakan, Syekh ini ada yang mau memberikan kita tanah, tapi kita butuh berapa? Beliau bilang 10 hektar saja dulu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita diberikan 10 hektar. Di berbagai tempat wakaf-wakaf ya masyarakat yang diberikan kepada NWDI, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini satu pertanda bahwa ikhtiar perjuangan kita melalui organisasi NWDI ini akan menjadi perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan yang selalu disampaikan oleh TGB kepada semua jamaah, baik jamaah NWDI ataupun jamaah ataupun tidak, beliau mengatakan beban dakwah, beban perjuangan kita ini terlalu berat untuk kita pikul sendiri. Maka mari kita bergandeng tangan dengan semua organisasi-organisasi ya keislaman yang ada di seluruh Indonesia ini. Ya, apalagi NW yang memang adalah saudara kita. Kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasiliyah dan sebagainya. Seluruhnya itu adalah merupakan perangkat perjuangan untuk memperjuangkan agama di tanah air kita yang sama-sama kita cintai ini. Tidak boleh kita merasa hebat sendiri ya, apalagi kita memang tidak hebat ya. Kita tidak boleh merasa hebat sendiri, kita membutuhkan teman untuk memperjuangkan agama ini. Maka NWDI mengajak siapapun ya, organisasi manapun, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita pikul bersama-sama beban dakwah ini. Insya Allah kalau kita pikul maka dia akan menjadi ringan. Sebab Nabi, Bapak Ibu sekalian, tantangan dakwah kita ke depan ini, mari jangan kita yang di dalam sesama pejuang, sesama aktivis dakwah ini yang berpersoalan, yang berkelahi. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah tantangan kita dari luar. Di Indonesia sekarang ini salah satu gerakan yang merata hampir di mana-mana oleh orang-orang luar Islam itu apa yang disebut dengan harokatul irtidad, yaitu gerakan pemurtadan ya. Jadi banyak sekali orang-orang Islam yang bisa diajak keluar dari agama ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya, ini gelombang ini luar biasa. Bahkan saya terkejut ketika mendengarkan salah satu wakil ketua Majelis Ulama Indonesia ya yang menyampaikan bahwa jumlah ya orang murtad ya di Indonesia ini sudah bukan mencapai ratusan ribu, tetapi sudah mencapai jutaan setiap tahunnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka ini tantangan kita bersama ya. Apalagi sekarang para murtadin ini semakin berani ya untuk menghina agama kita, menghina nabi kita, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Itu ya yang kita kenal yang menurut saya gila lah ya. Itu Taifuddin Ibrahim itu ya. Jadi saya tidak bilang Saifuddin kalau menyebut beliau ya. Saya ganti saja S-nya pakai T ya. Karena apa? Karena ini bahaya nih untuk kita ini. Jadi beliau mantan ustadz, pernah ngajar di madrasah pondok pesantren yang besar. Ya kemudian entah apa sebabnya kemudian menjadi murtad. Kalau sekedar murtad lalu mengajarkan ajaran agamanya dengan baik, mungkin tidak masalah. Tetapi murtad sambil kemudian menghina-hina agama kita, maka ini darah perjuangan kita ini harus bangkit Bapak sekalian. Ya, bahkan sekarang ya dengan gerakan-gerakan pemurtadan ini ada tempat ibadah itu yang disebut dengan Al-Murtadin. Ya, konon itu adalah sebuah gereja itu disebut dengan Al-Murtadin. Karena apa? Karena jemaatnya itu adalah terdiri dari orang-orang Islam yang murtad saja isinya. Ya, maka ini harus kita jaga. Kita jaga semua, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, ya, dari serangan-serangan seperti ini. Maka sekali lagi NWDI sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam mengajak kita semua bergandeng tangan. Kita jaga agama ini secara bersama-sama. Jangan kita biarkan Nabi kita dihina. Jangan kita biarkan Allah Subhanahu wa taala dihina, ya. Jangan kita biarkan Islam ini dihina. Maka salah satu caranya adalah tentu kita yang menjaga muruah Islam.
Bisa jadi orang begitu berani untuk menjelekkan agama kita karena kita yang lemah, ya. Artinya sebagian besar umat Islam ini sudah mulai lemah keislamannya. Karena apa? Karena hal yang dilakukan, ya, kalau kaitannya dengan malam ini adalah bagaimana menjauhkan kita ini dari Al-Quran, ya, menjauhkan kita dari agama kita. Sehingga sekali lagi, marilah gerakan dakwah ini kita lakukan secara bersama-sama. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan kita menghina agama lain itu, seperti yang dilakukan oleh para pendeta yang menghina agama Islam itu. Ya, tidak ada. Jadi agama kita sudah jelas-jelas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Mari kita laksanakan agama kita dengan baik. Saudara-saudara kita laksanakan agamanya dengan baik. Insya Allah, jika semua pemeluk agama itu taat menjalankan agamanya dengan baik, maka Indonesia ini akan tercipta Indonesia yang damai, insya Allah. Oke. Yang terakhir, ya, program pengurus daerah NU di Kabupaten Lombok Utara. Pertama, alhamdulillah sudah mendirikan klinik Hamzah Wadi di Kabupaten Lombok Utara. Ya, ini kita bersyukur semua jamaah kita punya andil. Jadi kalau orang mengatakan saya pengen klinik, ya semua jamaah kita, ya, jamaah mengeluarkan, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Alhamdulillah sampai kemudian terwujud ya klinik atau tempat pelayanan kesehatan Hamzah Wadi Kabupaten Lombok Utara. Nah, mudah-mudahan ke depan harapan kita, insya Allah ya, beberapa bulan lagi akan kita tingkatkan statusnya menjadi klinik utama, dan ini doa kita semua dan ikhtiar kita semua dalam waktu 5 tahun ke depan kita berharap menjadi rumah sakit Islam Hamzah Wadi Kabupaten Lombok Utara. Nah, kita mengikhtiarkan pelayanan yang baik, sekarang bekerja sama dengan Dukcapil, ya. Ibu-ibu yang melahirkan sebelum turun dari ranjangnya sudah memegang akte kelahiran anaknya, ya. Jadi dibawa pulang langsung kami berikan aktenya, termasuk akte-akte yang lain seperti KK dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di antara program kita di bidang pendidikan juga tahun ini insya Allah kita memulai perkuliahan Institut Agama Islam Hamzah Wadi di Kabupaten Lombok Utara. Ya, di mana pada saat ini kita masih bekerja sama dengan IAIH NW yang ada di Pancor. Ya, insya Allah akan terus mendukung kita untuk pada saatnya nanti akan terbentuk kampus Institut Agama Islam Hamzah Wadi Lombok Utara. Maka ini kita ikhtiarkan membantu pemerintah, membantu masyarakat agar bisa lebih mudah untuk mengenyam pendidikannya. Maka kepada adik-adik tiang seluruhnya sila yang belum menentukan tempat kuliah, misalnya mau ke Mataram, kemudian mau ke Pancor, ya, mau kemana saja sila. Di sini ada pelayanan pendidikan kita dekat, yaitu ada pendidikan agama Islam, ya, PAI jurusannya, kemudian ada PAUD, jurusan guru PAUD, jurusan guru SD atau guru MI, kemudian juga jurusan hukum ekonomi syariah, kemudian bahasa Arab dan sebagainya. Insya Allah perkuliahan kita lakukan di madrasah Pondok Pesantren Nurul Huda yang ada di Gondang. Maka sila ya bagi orang tua kita, bapak-bapak sekalian, mari jangan sampai ada anak kita yang tidak sekolah. Ukuran kesuksesan kita sebagai orang tua adalah anak kita pendidikannya harus lebih tinggi daripada kita. Oke? Maka itu namanya orang tua yang berhasil. Kalau dia tamat aliyah dulu, maka anaknya ini harus sarjana. Itu minimal. Kalau dia tamat aliyah, kemudian anaknya itu sanawiyah saja hampir tidak tamat, maka ini orang tua gagal yang mendidik anaknya. Oke? Maka orang tua yang berhasil sekali lagi apabila pendidikan anaknya jauh melebihi pendidikan dia sendiri, itulah orang tua yang berhasil dalam mendidik anaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inilah yang dapat yang sampaikan sebagai sambutan ya atas nama pengurus daerah NUDI Kabupaten Lombok Utara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah kita yang ada di Sesaid pada umumnya, yang di Batu Jompang pada khususnya, yang sedemikian ya antusias dan ikhlasnya untuk menyambut safari Ramadan dari Ma'had Darul Quran Al Hadis Al Majidiyah Asy-Syafi'iyah NUDI yang ada di Pancor. Bahkan tadi ya Pak Gaib juga menyampaikan kalau bisa kita tambah tahun depan ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kepercayaan harus kita jaga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kami mohon juga kepada Pak Amindul Ma'had untuk secara resmi ya
menyatakan menarik ya bukan KKN, Safari Ramadan ya, peserta Safari Ramadan yang dari Ma'had ini ya kami ya sampaikan nanti ke beliau, kami harapkan untuk secara resmi melakukan penarikan nantinya. Demikian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.